Sahamnya bukan judi. Ketidakmautawan saya terhadap saham tersebut yang ternyata labanya nggak bagus, nggak bertumbuh, itu yang membuat saya berjudi dengan saham. Saya melihatnya begini, cuma dua jenis ini adalah, satu itu layak untuk invest, yang satu tuh cuma layak untuk trading. Tapi kan baru ngomong naiknya, belum ngomong jatuhnya kan. Berarti Pak Ian juga menyentuh saham yang kategori bahaya gitu ya. Mau masa pemilu, kampanye untuk tahun 2024 nanti. Nah, kira-kira apa sih efek dari kegiatan-kegiatan ini terhadap perekonomian di Indonesia? Kapan sih waktu mereka yang pas untuk beli? Halo Sobat Pinkes, ketemu lagi dengan saya Stephanie Chandra di Pinkes Pelita Indonesia Podcast. Di awal tahun kemarin kita sudah ngomongin tentang ekonomi outlook, tentang dunia investasi, apalagi terutama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan menghadapi isu yang baru nih, yaitu kegiatan kampanye dan juga pemilu nanti di tahun 2024. Gimana sih kegiatan-kegiatan ini akan mempengaruhi perekonomian dan juga dunia investasi yang ada di Indonesia? Nah, di Pinkes kali ini kita sudah mengundang seorang expert di dunia investasi, seorang ahli. Beliau juga merupakan Head of Sales dan Branch Coordinator dari RHBSI. Berikut adalah Bapak Berlian Juveni Naryanto. Halo Bapak. Halo Stephanie, halo Sobat Pinkes, selamat pagi semua. Waduh, selamat pagi. Ini sebenarnya pagi siang malam ya, karena nanti tampilnya di YouTube. Semangat harus pagi, Stephanie. Semangat harus pagi selalu. Luar biasa. Gimana kabarnya Pak Ian? Baik, puji Tuhan. Susah sekali yang ngundang Pak Ian ini. Sebetulnya kita sering kok kalau ke Pekanbaru. Ya mudah-mudahan nanti dan dalam tiap 6 bulan kita kesini lagi. Oke, siap. Jam terbangnya Pak Ian tinggi banget ini. Soalnya Pak Ian jauh-jauh kita datangin dari Jakarta ya. Oke, mungkin boleh kenalan dulu dengan Sobat Pinkes? Boleh. Pertama-tama kenalannya adalah kata-kata expert. Sebetulnya kayaknya kok nggak pas Stephanie kalau saya dibilang expert. Lebih baik dibilang orang yang sudah ngalamin jatuh bangunnya market dan jatuh bangunnya sebagai investor di pasar modal. Jadi kalau saya boleh dibilang lebih baik kita sharing seperti hari ini ya, kita akan sharing bagaimana sih kisi-kisi atau apa yang pernah saya alami di masa lalu dengan pengalaman-pengalaman jatuh bangunnya tadi. Jadi kalau kita ngomong soal pasar modal, tentu orang mungkin masih belum banyak yang paham. Namun di saat-saat seperti ini biasanya orang malah, saya nunggu marketnya paling bagus aja deh. Sebetulnya untuk mulai itu nggak harus tunggu marketnya bagus, nanti kita akan mungkin bisa ulas gitu ya. Nah, kami dari RHB Sekuritas, kami tuh secara umum masih melihat Indonesia masih memberikan peluang yang bagus untuk investasi. Dan kami sebetulnya headquarter kami kan dari Malaysia. Dan kita harus sama-sama berpikir, kenapa kok dari Malaysia tuh sampai masuk ke Indonesia? Karena peluang investasi di Indonesia tuh jauh lebih bagus daripada di Malaysia. Dan jangan lupa nggak hanya Malaysia, Singapura misalkan itu juga masuk ke Indonesia. Investasi mereka juga ada di Indonesia juga. Jadi jangan sampai Sobat Pinkes ketinggalan nih momentum untuk invest di Indonesia. Benar-benar. Tadi katanya bukan expert tapi orang yang pernah mengalami jatuh dan bangun di dunia investasi gitu ya Pak. Sebenarnya itu kata-kata yang hanya akan diucapkan oleh expert. Oke. Boleh tahu dong Pak Ian, kira-kira udah berapa lama sih berkecimpung di dunia investasi ini? Pertanyaan yang mungkin kita harus jawabnya gini. Saya mulai invest ketika saya kuliah, Stefan. Mulai kuliah sama seperti Sobat Pinkes mungkin ya di sini ya. Mulai kuliah, apa sih yang harus dicari, apa yang bisa dilakukan, sampingan apa yang bisa dilakukan waktu itu. Salah satunya adalah investasi di saham. Tapi karena zaman itu belum banyak yang memberikan edukasi, terutama sekarang kan ada Zoom, ada YouTube gitu ya. Itu sangat mudah mendapatkan edukasi. Zaman dulu nggak seperti itu, susah banget. Mau belajar pun, rela bayar pun nggak ada. Jadi kalau dihitung sudah berapa lama sejak saya kuliah, yes. Tapi apakah saya runut ataukah saya tetap bertahan dari ketika saya kuliah sampai dengan sekarang? Jawabannya enggak. Saya sempat berpikir, aduh saham ini judi. Jadi saya berhenti, Stephanie. Jadi waktu habis jatuh di saham, waktu pertama kali jatuh, kalau mau jatuh bangun, jatuhnya dulu gitu ya. Habis saya jatuh, habis saya merasa, aduh saham ini judi deh, saya nggak mau deh. Udah saya ini lagi aja dah, kuliah lagi, cari kerjaan lagi. Terus setelah mungkin kurang lebih 6 tahun kemudian, baru kemudian saya mulai melihat, kok ternyata yang namanya kita bisnis real ya,
itu nggak beda sama saham karena kita sama-sama berinvestasi di suatu kan. Benar. Dan malah jauh lebih gampang kita tuh nebeng. Nah Sobat Pincast, kalau bahasa saya itu bahasa sederhana saya adalah investasi di pasar modal itu adalah bertumbuh bersama perusahaan. Jadi kita tuh sebetulnya nebeng, Stefani. Oke. Kita nebeng perusahaan yang bagus dan kita ikutan kenaikan harga sahamnya plus dapat uang sewa di properti. Kalau di saham namanya dividen gitu. Jadi kalau Sobat Pincast berpikir apakah semua investasi itu sama, sebetulnya di saham itu lebih mirip seperti kita punya properti. Kalau misalkan harga properti turun, harga rumah turun, bisa kita sewakan. Maka Sobat Pincast pasti juga mendapatkan uang sewa di sana. Kalau di saham itu namanya dividen. Bahasa sederhananya apa sih? Waktu kita di SMP pasti mengenal istilah koperasi ya. Nah, koperasi itu kan ada SHU, Stefani. SHU itu sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha itu dividen. Jadi sebetulnya konsep investasi di pasar modal itu sudah dikenalkan ke kita sejak kita SMP. Nah, itu yang pernah saya alami. Jadi kalau ditanya waktu itu 6 tahun berhenti, habis itu kecemplung dunia real, terus merasa aduh kok susah amat ya bisnis real ya. Saya coba lagi deh balik ke saham, ternyata jauh lebih mudah di saham. Jadi kalau mau dihitung sejak saya balik lagi sampai dengan sekarang, ya mungkin total 15 tahun ada lah saya di saham. Iya. Wow. Oke, itu cukup lama sih. Berarti Pak Ian memang ada di satu titik yang pernah merasakan saham itu judi gitu ya? Pernah. Wow, luar biasa. Berarti apakah investasi pertama Pak Ian adalah saham? Sebetulnya tidak. Oh, tidak. Saya mulai invest umur 11 tahun. Wow, itu. Tapi tidak ada yang mengenalkan saya sama saham. Warren Buffett, legenda investor yang masih hidup sampai sekarang, beliau umurnya 93 tahun. Sobat Pincast ya, luar biasa ya. Dan dia mulai invest umur 11 tahun. Jadi dia sudah ngalamin jatuh bangunnya di market. Kesalahan pertama kali, naik turunnya dia beli saham, habis itu naik, kemudian dia buru-buru jual karena takut turun lagi gitu ya. Itu dialami Sobat Pincast. Tapi dia merasa ada yang salah dengan cara dia melihat saham. Baru umur 20 tahun dia punya guru namanya Benjamin Graham. Setelah itu dia bisa merumuskan bagaimana sih investasi di saham dan bagaimana memilih saham-saham yang bagus itu seperti apa. Dan disitulah kalau Sobat Pincast juga ikutan belajar dan mulai ikut nabung saham, maka di usia yang muda gitu ya, andaikan saya dulu umur 11 tahun sudah tahu saham, hari ini saya udah nggak kerja. Saya pengennya juga gitu sih. Dari tahun 98 mungkin udah tahu ini. Berarti waktu itu umur 11 tahun itu investasinya di tabungan. Oh, tabungan. Banyak orang berpikir, dan saya pun sekarang akan mengatakan kalau tabungan itu investasi itu bukan. Jawabannya tentu bukan ya. Itu kan uang jaga-jaga sebetulnya. Bener. Mindset kita secara umum orang berpikir bahwa tabungan kan juga investasi karena ada bunga kan di situ kan. Jadi waktu umur 11 tahun itu yang saya lakukan tuh begini. Saya keliling bank-bank. Saya taruh uang waktu itu 100 ribuan gitu ya, buka rekening, saya cari yang bunganya paling tinggi siapa. Jadi otak saya umur 11 tahun tuh udah nyariin bank mana yang kasih bunga paling tinggi. Bukan deposito, nggak punya duit waktu itu deposito. Jadi mulai dari situ saya berpikir, waktu saya kuliah, saya mulai kenal sama saham. Kebetulan saya juga dikenalkan oleh ibu dosen saya. Ibu-ibu nih, bukan bapak. Biasanya kan investasi bapak-bapak gitu ya. Enggak, ini ibu dosen. Saya ngambil mata kuliah itu ya investasi, jurusan akuntansi waktu itu. Nah, saya dikenalkan dengan pasar modal itu, saya melihat begini nih. Ada satu saham, kalau ditanya mungkin saham pertama saya, itu adalah SMDM, Surya Mas Duta Makmur. Sampai sekarang masih ada sahamnya. Cuma saya berpikir gini, itu naiknya tuh 25 perak, naik 2 tik aja. Jadi kalau kenaikan harga saham itu kan berdasarkan tik, naik 1 tik 25, naik 1 tik lagi 25 lagi, dari harga 500 ke 550, cuma butuh naik 2 tik dan itu 10%. Saya mikir, tabungan saya nggak bisa kasih 10%, ini cuma naik 2 tik aja, masa susah amat sih. Nah disitulah saya mencoba, puji Tuhan 3 bulan doang Stefani, saya dapat 10%. Mulai dari situ saya berpikir, wah ini kayaknya saya kayaknya oke nih, saya kayaknya ngerti deh. Kayaknya waktu itu ya, kayaknya. Begitu saya udah kepedean, waktu itu sebetulnya tiap minggu saya dapat 10%. Habis 3 bulan 10%, tiap minggu dapat 10%. Tapi kan baru ngomong naiknya, belum ngomong jatuhnya kan. Pertanyaan seorang investor nanti itu adalah, ketika marketnya bagus, everyone can make money. Tapi ketika marketnya turun, mulai bearish itu artinya downtrend, artinya cenderung ke bawah, ada tekanan Sobat Pincast, kita malah akan diuji di sana.
Sejak tahun 2008, nah kalau kita bicara soal crash juga gitu ya, pelajaran dari saya dan lain-lain yang apa saya alami. 2008 tuh saya masih suka dengerin prediksi. Prediksi orang. Dan saya pun masih belajar untuk bisa memprediksi. Tapi kemudian gara-gara suka dengan prediksi, saya tuh malah nggak dapat harga bawah. Oh, telat ya? Telat, karena atau tepatnya begini, karena saya pinginnya bawah, nawar lagi ibu-ibu diskon gitu. Kayaknya kan harga bawah aja Stefani. Tapi ternyata harganya langsung balik arah. Dan saya berpikir, wah ini nanti akan ada koreksi lagi, ini ada turun lagi segitu. Ternyata terbang saya ditinggal. Sejak saat itu Stefani, tahun 2011, saya udah mengatakan ke diri saya tidak akan takut lagi dengan crash. Saya harus berani dan harus punya optimis mental mindset ketika market dalam kondisi diskon. Luar biasa. Pak Ian, tadi kan Pak Ian ada sempat menyebutkan tentang nabung saham ya. Nah betul, itu istilah yang sering juga kita lihat sih dan kita dengar. Itu konsep nabung saham itu seperti apa sih? Betul sekali. Itu adalah konsep yang dikenalkan oleh Bursa Efek. Sekarang Bursa Efek mempunyai slogan yang baru. Tapi menurut saya memang mengenalkan nabung saham itu merupakan pola pikir yang di Indonesia mestinya juga sudah diserap oleh masyarakat Indonesia. Alasannya begini, nabung emas ada. Teman saya ada yang nabung properti. Tapi lahan dia belinya. Dia bilang, saya punya ini duit sekian, saya belikan 10 juta gitu ya, beli lahan di mana, nanti nambah lagi gitu terus. Nah kalau saham itu, kalau mereka tidak mengenal istilah kata nabung saham, mereka kan berpikir saham itu kayak sesuatu yang jauh di luar kita kan, jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya istilah nabung saham itu mulai diperkenalkan oleh bursa waktu itu, yuk nabung saham. Dan saya setuju bahwa kita harus mengubah pola pikir orang dari saham itu yang tadinya judi dengan cara cicil aja, nabung tiap bulan. Ada gaji, itu kita seberapa persen misalkan ya, untuk awal-awal mungkin 5% dulu nggak apa-apa dari gaji, 10% nanti kalau udah mulai tahu gitu bagaimana, mulai tambah lagi. Jadi bukan soal kita mengatakan kapan sih waktu yang tepat, tapi ada istilah dollar cost averaging, Sobat Pinkes, itu artinya kita akan tetap membeli terus, kita konsisten membeli setiap bulan misalkan seperti itu, atau setiap minggu. Itu dollar cost averaging itu terbukti. Market timing sekalipun yang mencoba untuk timing di market kayak saya tadi yang pinginnya 2008 dapatnya paling bawah, kenyataannya masih kalah sama yang dollar cost averaging. Cicil terus, nabung, tiap ada duit beli, asal sahamnya yang bagus ya, nanti kita akan bahas gitu. Berarti itu di harga apapun ya Pak ya? Di harga apapun, gajian. Kalau saya nggak tahu kalau Sobat Pinkes dapat gajian di tanggal berapa, atau Stefani gajian di tanggal berapa, saya nggak tahu. Kalau di kami misalkan tanggal 23, maka tanggal 23 setiap tanggal bulan, tiap bulan tanggal 23 kita akan dapat gaji, sisihkan dulu. Nah itu belinya di situ misalkan gitu. Oke, berarti sisihkan 5%, 10% untuk nabung saham. Tapi dengan catatan saham yang kita tabung itu adalah saham yang bagus gitu ya? Betul sekali, betul sekali. Berarti nabung saham ini termasuk investasi jangka panjang ya Pak Ian ya? Betul. Kan biasa kita bedakan trading dengan investasi. Pak Menarik Ian, ya? Pak Ian sendiri trading dan investasi nggak? Atau salah satunya? Saya keduanya. Keduanya? Ya. Di ujung saya lebih melihat begini. Kita invest, kadang-kadang orang berpikir invest itu kan panjang, seperti tadi Stefani bilang ya. Stefani tadi bilang jangka panjang. Seberapa sih panjang? Buat seorang trader, 1 minggu tuh panjang, lama sekali Stefani buat seorang trader. Tapi buat seorang investor umum, sebetulnya kita pegang rumah, pegang properti, pegang emas sekalipun, itu kan jangkanya tahunan. Ya kan, jadi menurut saya definisi panjang atau tidaknya itu sebetulnya bukan karena kita memegangnya harus pas sepanjang itu, bukan. Tapi kembali ke tagline saya tadi, bertumbuh bersama perusahaan. Jadi kalau selama perusahaan tersebut labanya masih bertumbuh, saya pasti masih hold. Tapi kalau tidak, mending cari yang lain. Nah itu kuncinya di situ. Berarti Pak Ian membedakan portfolionya nggak? Ya, saya bedakan. Dibedain ya, dari trading dengan investment. Betul. Itu ada nggak yang misalnya saham yang sama tapi yang satu di trading, yang satu di invest? Oh banget. Oke. Memang harus kalau buat saya begitu. Jadi nah ini yang menarik ini Stefani. Sobat Pinkes nanti akan mendengar istilah saham-saham yang liar bergeraknya seperti itu. Kalau saya mengatakan begini, cuma ada 2 jenis saham Stefani di muka bumi ini. Definisi ini berdasarkan saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya tentu saja. Saya melihatnya begini, cuma 2 jenis ini adalah, satu itu layak untuk invest, yang satu tuh cuma layak untuk trading. Jadi kalau yang cuma layak untuk trading, jangan coba-coba untuk invest. Jadi kalau buat yang
masih baru, khususnya Sobat Pincast di sini, apabila mau mencoba untuk berinvestasi di pasar modal, saran saya punya mindset sebagai investor terlebih dahulu. Setelah itu baru mencoba untuk trading. Tetapi sahamnya apa yang trading? Kalau bisa, kalau karena masih baru ya, Stefani, saran saya adalah Sobat Pincast masuk sebagai investor dan trading saham-saham yang layak diinvestasikan. Itu menjawab pertanyaan Stefani tadi. Jadi ini ada nggak saham yang untuk investasi tapi ditradingkan? Contohnya Stefani tentu tahu nih, ada saham yang saya sangat suka, misalkan kayak Bank BRI begitu ya. Ini mau ditradingkan nyaman sekali. Jadi kalau misalkan baru mencoba trading, kemudian ternyata dia misalkan menyentuh suatu analisa yang harus mengatakan jual, tapi saya mengatakan, aduh saya kan belum profit, boleh nggak saya pegang? Ya udah deh, toh ini saya masih baru dan sahamnya pun bagus, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita masuk ke kategori kedua, yaitu adalah yang tidak layak invest atau hanya cuma untuk trading saja, kita nggak mau cut loss, kita nggak mau jual rugi, harga saham yang semakin jatuh, itulah yang kemudian kita akan terpampang dengan potensi kerugian lebih besar. Dan jangan lupa, itu yang akhirnya saya zaman dulu menganggap saham itu judi. Sahamnya bukan judi, ketidakmautawan saya terhadap saham tersebut yang ternyata labanya nggak bagus, nggak bertumbuh, itu yang membuat saya berjudi dengan saham. Jadi bukan sahamnya, tapi kita sebagai pelakunya yang harus hati-hati. Berarti Pak Yan juga menyentuh saham yang kategori bahaya gitu ya? Ada. Jujur ya, jujur. Okay. Hanya saja tentu sama. Saya suka mendengar istilah gorengan. Nah ini kalau Sobat Pincast mungkin pernah mendengar di luar ya, mungkin lagi ngobrol dengan yang sudah advance atau sudah expert, itu juga akan ada saham gorengan. Saya sih kembali mengatakan saham gorengan itu tidak selalu yang hanya yang bergerak liar saja, tapi yang jelas kalau emang tidak layak invest, apapun itu buat saya ya mungkin termasuk gorengan. Nah kembali ke soal apakah saya masuk juga ke saham-saham seperti itu, jawaban saya begini, ada makanan gorengan ya, kita tahu cemilan ya. Apakah, pertanyaan saya, apakah dalam 24 jam hidup kita dalam satu hari, apakah kita makan gorengan terus? Baik gorengan yang sehat maupun gorengan yang ya kita tahu yang mungkin kita belinya yang waduh ini kita nggak tahu nih minyak yang bagus atau bukan gitu. Jawabannya tentu saja kita nggak akan berani beli banyak makanan cemilan gorengan tadi kan. Sama, di investasi pun menurut saya pada akhirnya kita juga harus menyadari yang kita beli pun harus sesuai dengan porsinya. Karena kita tahu itu sahamnya bergeraknya liar atau bukan yang, atau bahasa Stefani tadi adalah kategori yang bahaya. Ya saya yang siap hilang aja deh. Jadi dari total porto saya misalkan ya hanya paling maksimum 5% untuk saham-saham yang seperti itu. Tapi kan biasanya kalau saham-saham, ini saya pernah dengar seperti ini, kalau saham-saham yang seperti itu, yang gorengan atau yang bahaya, itu mereka tidak bergerak sesuai dengan technical analysis, itu masih bisa dijalankan nggak gitu Pak? Ya, nah ini menarik. Sebetulnya kami dari RHB kebetulan ada kelas. Kita ada dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu ada kelas, dan itu berbeda. Dari 4 kelas tersebut, 2 diantaranya technical. Kenapa? 2 kelas yang technical Selasa dan Kamis itu dibawakan oleh orang yang berbeda, Stefani. Tujuan saya untuk mengadakan dengan 2 orang yang berbeda ini agar kalau kami membahasakannya smart people, kalau di sini kan Sobat Pincast bisa belajar. Analisa teknikal itu macam-macam, dan 2 orang bisa melihat satu saham yang bergerak seperti apa, itu menariknya dengan sudut pandang masing-masing. Tapi kembali ke tadi pertanyaannya, kan tidak mengikuti kaidah. Lalu bagaimana dong? Ada istilah begini, ada smart money, ada kemudian orang yang menggunakan analisa fundamental, ada yang teknikal. Pertanyaan saya begini, jangankan analisa teknikal Stefani, sekarang kalau Stefani ketemu sama orang yang Stefani udah tahu track recordnya menipu kaidah. Kaidahnya orang kalau misalkan berbisnis harusnya kan lurus, jujur, tapi ini ternyata sudah kelihatan nih omongannya besar. Pasti Stefani udah merasa, saya nggak mau deh percaya sama orang ini, saya nggak mau deh ikut bisnis atau apapun yang dia tawarkan. Sama dengan analisa teknikal, sebetulnya memang tidak mengikuti analisa teknikal, tapi kita tahu, oh saham ini karena dia tidak mengikuti berarti banyak jebakannya. Jadi kalau kita sudah tahu, contoh pagi hari naik Stefani, sore hari turun, pagi hari sampai siang kita merasa nanti malam bisa makan enak nih. Ternyata pas malam-malam alias marketnya udah tutup, loh kok sahamnya turun? Maka Stefani akan berjanji secara tidak sadar, alam bawah sadar Stefani akan mengatakan begini, mulai sekarang saya nggak akan sentuh saham itu lagi.
Betul kan? Iya. Nah, jadi pada saat kita memproses itu dan kita membuat itu menjadi satu komitmen dalam diri kita, saya nggak mau sentuh saham itu lagi. Maka saya katakan itulah kegunaan kita memahami analisa teknikal. Karena dengan kita mengetahui bahwa saham tersebut tidak mengikuti kaidah analisa teknikal, maka sebaiknya jangan disentuh. Gitu. Oke. Luar biasa Pak Ian. Baik, agak tercerahkan gitu ya. Ini kita kembali ke topik yang mau kita bahas nih, yang paling utama. Kan sebentar lagi kita mau masa pemilu, kampanye untuk tahun 2024 nanti. Nah, kira-kira apa sih efek dari kegiatan-kegiatan ini terhadap perekonomian di Indonesia? Ini pertanyaan yang menarik. Kalau kita lihat data ya, sebetulnya tanpa kita mendengar dari pemerintah pun kita sama-sama memahami daya beli masyarakat sebenarnya turun. Tapi ini dengan adanya pemilu, dengan adanya kampanye-kampanye, tentu saja ini akan mendorong expand yang lebih besar dari pemerintah ataupun dari partai-partai. Ini akan mendukung perekonomian, seharusnya menjaga juga gitu ya. Jadi daya beli masyarakat untuk tetap ada. Dan ini impactnya ke pasar modal tentu saja ini ada, kita bisa melihatnya dua hal. Yang pertama data masa lalu, dan kemudian kita lihatnya yang tentu saja yang forward looking, yang masa depan. Di masa lalu itu sebetulnya 1 tahun menjelang pemilu itu marketnya tuh turun. Oke. 1 tahun menjelang pemilu ya. Jadi misalkan contoh, kita pemilu 2009. Iya. 2008 marketnya tuh crash. Karena apapun alasannya, global tuh GFC 2008. juga, 2014 kita pemilu, 2013 silakan dicek, marketnya juga crash 30%. Memang tidak sedalam 2008. Tahun 2019 pemilu, 2018 ada trade war, kalau masih ingat waktu itu, marketnya juga turun sekitar 20-an%. Jadi kalau ditanya, ini marketnya mau pemilu memang bagus apa enggak sih? Tapi setelah turun, itu kesempatan kita beli. Karena di tahun pemilunya biasanya orang udah mulai melihat stabil. Kalau nggak ada apa-apa, mudah-mudahan ya semuanya lancar dan lain-lain, itu marketnya cenderung sudah stabil dan habis itu naik. Contoh misalkan kalau Sobat Pinkes masih ingat di tahun 2014 itu pencalonan Jokowi. Iya. Ya, Bapak Jokowi dicalonkan, disebut namanya saja IHSG itu terbang gitu. Jadi sama. Jadi jangan sampai kita merasa melihat market itu, wah ini takut ya menjelang pemilu kan mau turun. Jawabannya 1 tahun sebelum. Tapi begitu sudah dekat-dekat dengan pemilunya, orang udah melihat stabil, maka marketnya bisa saja ada yang punya impact naik, dan ada beberapa sektor yang rumornya mendapatkan kenaikan di situ. Oke, berarti tahun ini sebenarnya adalah masa di mana dia harusnya turun. Sudah turun. Iya, maksudnya dan sudah turun. Oh, ini berarti udah sudah turun kemarin. Iya, betul. Jadi kalau Sobat Pinkes melihat data itu IHSG atau indeks harga saham gabungan yang mewakili semua saham yang ada di Indonesia itu sempat mengalami koreksi dari awal tahun sampai dengan bulan Mei kemarin. Dan kami dari RHB waktu itu saya menyatakan begini, tanggal 26 Mei ya kurang lebih ya, saya melihatnya begini, ini ketika orang-orang pada lesu, pada melihat market itu jelek gitu ya, ini kesempatan buat kita karena sebetulnya ekonomi Indonesia dibandingkan banyak negara lain, bahkan entah itu siapapun presidennya, sebetulnya baik-baik aja kok. Kita bahkan masih lebih kuat dibandingkan banyak negara lain di dunia ini. Jadi uang pun masih mengalir ke Indonesia. Jadi ketika ada harga saham-saham turun itu buat saya itu kesempatan buat kita. Jadi kalau misalkan Stefani tadi nanya, jadi ini akan turun? Ya, sudah turun Stefani. Sudah turun dan sekarang sudah naik kembali. Sayang kan, apabila kita melakukan podcast ini ya di bulan Mei, tentu saja, wah ini time to buy. Tapi saya yakin Sobat Pinkes akan merasa waktu itu karena marketnya lagi koreksi, aduh nggak berani deh Pak. Kenapa? Karena lagi turun Stefani. Sekarang udah naik. Dari RHB Sekuritas sendiri kami melihat kenaikan IHSG ini bisa sampai ke level 7.350. Sekarang kurang lebih di level 7.000 kurang ya, 6.900-an. Paling tidak itu masih ada sekitar upside 5%. Wah, 5% mungkin Sobat Pinkes kan cara berpikir, kalau begitu 5% saya mending deposito aja. Sama-sama dapat 5%. Tetapi 5% itu kan market overall, market secara total, bukan saham per sahamnya. Saham per sahamnya itu rata-rata kenaikannya 1,5 kali sampai dengan 3 kali dari kenaikan IHSG-nya. Jadi contoh, kalau misalkan IHSG-nya cuma 5%, berarti sebenarnya ekspektasi kita terhadap saham per sahamnya itu naiknya 5% dikalikan 1,5, 7,5% sampai dengan 3 kali, yaitu 15%. Sebetulnya masih oke buat di level sekarang.
Ya. Untuk beli-beli. Untuk beli-beli. Oke, berarti perkiraannya sesuai dengan data-data yang sudah ada sebelumnya, di tahun depan, di tahun pemilunya itu akan naik gitu ya Pak? Ya. Kalau tidak terjadi apa-apa. Betul sekali. Yang paling penting buat seorang investor ataupun investor global sekalipun tuh melihatnya adalah kestabilan politik. Ada satu negara, contohnya Thailand. Thailand itu sebetulnya secara ekonomi itu juga tidak kalah dengan Indonesia. Tetapi ketidakstabilan politik waktu itu membuat investor tuh betul-betul narik dananya dan marketnya pun juga koreksi. Jadi memang yang dilihat oleh investor sekarang ini adalah kestabilan. Siapapun presidennya, ekonomi Indonesia tuh 4,5%, 5% tuh udah by default sebetulnya. Nggak usah khawatir. Oke, jadi dengan adanya tren seperti ini, menurut Pak Ian, kenapa sih bisa IHSG naik waktu tahun pemilu dan di tahun sebelumnya itu malah crash? Apa sih penyebabnya? Oke, nah ini pertanyaan menarik ini. Ya, saya juga waktu itu awal-awal bertanya. Memang ada perbedaan di tahun 2008 karena itu kan krisis global ya. Kalau misalkan kita melihat secara kondisi politik, itu kembali seperti yang Thailand tadi, mungkin investor asing akan melihat, kita lihat dulu deh, siapa kandidat presidennya? Siapa calon wakil presidennya. Jadi kalau mereka merasa cukup nyaman dengan nama-nama calon, bukan hasil akhirnya, mereka akan berpikir, ini siapapun yang menang, hasilnya bagus kok. Mereka akan nyaman dengan itu. Jadi kalau kondisi sekarang, Stephanie, mungkin yang lebih tepat menjawabnya begini. Sekarang kan calon presiden udah ketahuan ya siapa. Nah ini mungkin yang lagi ditunggu sekarang oleh market, ini adalah kandidat cawapresnya siapa saja. Oh, gitu. Satu pihak sudah menentukan, cawapresnya sudah mengumumkan, yang dua lagi kan belum. Jadi kalau yang dua lagi diumumkan, dan setelah itu para investor melihat, ini kayaknya nggak ada apa-apa deh, aman-aman aja deh. Aduh, marketnya bisa-bisa udah jalan habis ini. Berarti secara nggak langsung investor sekarang menganggap dari capresnya itu semuanya aman gitu ya? Relatif aman. Terlihat aman. Ya. Berbeda dengan tahun 2014 ya waktu itu bahkan ya. 2014 itu waduh itu sampai ya, kita bicara aja mungkin antar teman aja bisa berbeda pilihan dan bisa saling menghujat gitu. Tapi sekarang buat saya kita jauh lebih dewasa dalam hal politik. Iya terlihat sih. Ini kan juga ada faktor di mana biasanya The Fed akan menaikkan suku bunga. Nah, apakah faktor-faktor luar seperti itu bisa mempengaruhi pasar saham kita dan bahkan apa itu bisa mempengaruhi lebih daripada faktor-faktor politik yang ada di Indonesia? Untuk menjawab ini saya juga akan pakai data. Jadi historis ya, masa lalu ya. Di tahun 2020 semua market global itu semua koreksi juga. Indonesia pun koreksi juga. Tidak tanggung-tanggung dari IHSG di level 6.000-an kemudian sampai turun ke level 3.900, nyenggol dikit langsung balik lagi rebound lagi. Lalu sekarang sudah di level lagi 6.900 lagi. Itu berarti sudah naik lebih dari 50% dari bottomnya market. Pertanyaannya, apakah Indonesia mengikuti pergerakan yang global? Tahun 2022 menjadi tahun yang bearish sebetulnya. Artinya tuh market global turun. Tapi Indonesia relatif masih di atas sampai dengan bulan Maret. Puncaknya market global itu di tahun 2021 bulan Oktober, saya ingat sekali waktu itu. Jadi market sudah global udah turun, tapi IHSG-nya masih naik. Kenapa? Salah satunya adalah kita sama-sama tahu Gojek Tokopedia itu mau IPO di bulan Maret tahun 2022. Dan itulah yang nampaknya market masih menunggu sesuatu ya untuk melihat IPO-nya Gojek Tokopedia ini. Dan itu yang akhirnya memang launchingnya atau IPO-nya itu di bulan Maret tahun 2022. Setelah itu puncaknya market Indonesia. Jadi kalau ditanya impact-nya mana nih? Lebih berat dari luar dengan cerita-cerita global atau dalam negeri sendiri? Buat saya, apakah suatu negara itu betul-betul punya kapasitas atau punya potensi yang lebih dibandingkan negara lain, itu yang menjadi pemicunya. Data sekarang, kalau kita bicara, itu bukan market Amerika yang lagi bagus. Yang lagi bagus saat ini adalah, Sobat Pincast, itu adalah market India. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena dana masuk ke sana mereka semua. Kenapa? Karena ekonomi India luar biasa, Sobat Pincast. Sama, tidak hanya India ya, Indonesia pun juga dilirik juga. Jadi kalau misalkan ditanya tadi, jawaban saya adalah selama uang itu masih bertahan di Indonesia, dana itu tetap ada di Indonesia, buat saya
The Fed mau naikkan suku bunga pun kita nggak ada masalah kok. Nah, kembali ke apakah jadi pertanyaan apakah The Fed akan memberikan impact dan lain-lain. Buat saya secara umum Indonesia ini kan adalah negara produsen komoditas. Kenaikan The Fed itu biasanya akan memicu kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Otomatis rupiahnya melemah. Dan itu yang bisa menarik uang dari Indonesia. Jadi yang kita waspadai seperti itu. Yang kedua, kalau dolar naik, maka harga komoditas turun. Harga komoditas turun, kita sebagai negara pengekspor komoditas tentu mendapatkan impact yang kurang bagus juga. Jadi otomatis bisa dikatakan bukan karena ketakutan The Fed menaikkan suku bunga, tapi karena komoditas harganya turun, laba perusahaan-perusahaan yang tadinya profitnya lumayan tinggi dari harga komoditas yang naik menjadi berbalik arah. Jadi itu yang membuat sebetulnya kita harus melihat nih menjelang pemilu ataupun The Fed gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan mana? Ini kata kunci ini sobat Binkas ya. Karena buat saya di setiap masa itu selalu ada perusahaan-perusahaan yang labanya itu luar biasa. Jadi tugas kita sebagai investor itu bukan dengan ketakutan soal The Fed ataupun soal pemilu, malah gunakan setiap kali ada kesempatan diskon bahasa saya itu untuk kita cari peluang masuk ke saham-saham yang labanya masih bertumbuh luar biasa. Oke, luar biasa Pak Ian. Tadi kan juga kita menyinggung tentang pengaruh-pengaruh dari pemilu terhadap pasar saham ya Pak Ian. Kira-kira nih, sektor apa sih yang biasanya terdampak dari kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya, ini pertanyaan yang buat saya memang pasti ditanyakan kalau orang mau mencoba melihat ini ya peluang ya, pasti begitu ya. Nah, kalau kita lihat data kembali lagi, karena saya kalau tadi udah disebut expert, saya mengatakan jatuh bangun di market sudah banyak. Jadi saya mau mengatakan data itu di masa lalu dari 3 kali pemilu terakhir ada 2 saham media, MNCN dan SMA, betul ya. Kalau kita lihat MNCN itu dalam 3 kali pemilu terakhir itu naik. Tapi SMA di pemilu yang salah satu dari 3 pemilu tersebut tidak naik. Jadi dengan fakta ini maka saya bisa katakan tidak selalu, cuma secara umum ya itu naik. Yang harus diingat, era sekarang sudah era digital. Banyak orang yang tidak lagi menggunakan atau menonton TV. Itu menjadi pertanyaan, apakah labanya masih bertumbuh atau tidak. Tapi memang secara fakta, secara data maksud saya, itu 3 tahun terakhir ada dari 2 saham tadi, ada 1 saham yang memang selalu naik. Begitu. Tapi tidak semua saham media ya. Berarti ini pertanyaan saya selanjutnya sih sebenarnya Pak. Apakah emiten media itu selalu naik menjelang pemilu? Itu mitos atau fakta? Betul, sudah langsung ya tadi ya. Jadi sudah langsung terjawab sebetulnya tadi dengan saya sebutkan ada 2 saham tadi. Maka kita bisa lihat cara saya menjawabnya dengan pengalaman saya begini. Kalau kita sudah tahu ada momentum-momentum seperti itu, maka gunakan analisa yang kedua tadi. Pertama kan fundamental kita bicara. Kemudian yang kedua pasti kita melihatnya adalah analisa teknikal. Jadi gunakan analisa teknikal untuk mengkonfirm bahwa ini memang trennya naik. Jadi kita ikuti sebelum dia terbang. Nah ini untuk Sobat Pinkas ya, untuk yang masih awam mungkin bisa belajar lebih banyak lagi soal analisa fundamental, analisa teknikal atau grafik. Jadi untuk menentukan suatu saham itu ketika kita mulai berjalannya, itu kapan? Itu bisa dengan analisa teknikal. Jadi jangan ketika nanti sahamnya sudah terbang, sudah naik tinggi, kemudian baru bertanya, saya masih bisa masuk nggak ya? Ini kan masih mau pemilunya belum selesai, boleh masuk nggak? Tapi sahamnya udah terbang. Contoh nih, dari 2 saham yang ini tadi saya sebutkan, MNCN dan SMA, tadi kan yang salah satu, yang SMA kan tidak selalu naik tuh menjelang pemilu, betul ya? Ada satu kondisi, ada satu waktu di mana dia tidak naik. Tapi per hari ini yang lagi cakep itu malah SMA. Jadi kalau kita sebagai trader yang menggunakan analisa teknikal, tentu yang kita pilih adalah SMA-nya, bukan MNCN. Sementara MNCN saat ini secara umum trennya masih bearish atau downtrend. Jadi harus dikonfirmasi pakai analisa teknikalnya. Berarti salah satunya pasti media ya, memang. Salah satunya ya media. Betul. Salah duanya apa nih Pak Ian? Salah duanya, nah ini suatu pilihan yang juga menarik.
sahamnya sudah terbang. Oh gitu. Jika Sobat Pinkes mengikuti kelas-kelas kami sebelumnya, ini sudah kita ulas, RHB sudah mengulas di webinar kami itu ketika saham ini masih relatif di bawah di level 6.800-an. Saham atau sektor tersebut, sebelum kasih spoiler sahamnya gitu ya, sektor tersebut adalah pulp and paper. Biasanya kan karena kita belum digital nih, kita pemilunya masih menggunakan kertas, maka sektor kertas ini juga mendapatkan sentimen yang positif juga gitu. Jadi salah duanya adalah sektor kertas ini. Salah duanya adalah sektor kertas. Tapi yang sudah terbang ya. Sudah terbang, nah itu dia kan. Sudah terbang, lalu bagaimana dong caranya? Nah itu dia. Dengan nanti apakah 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu ke depan ini, misalkan terjadi suatu kepanikan karena the Fed, isu-isu apa gitu ya, gunakan kesempatan untuk mengakumulasi saham-saham yang di sektor kertas ini gitu. Berarti masih ada peluang ketika dia koreksi, itu masih layak untuk dibeli? Masih. Dan secara fundamental pun dari target tim riset kami dari RHB itu melihat upside-nya bisa cukup tinggi naiknya, 80% dari harga sekarang. Luar biasa. Masih menarik. Oke. Ini terakhir nih Pak Ian. Ya. Kalau misalnya teman-teman Sobat Pinkes ya, mungkin banyak yang baru mau mulai belajar saham, ataupun baru udah belajar saham nih, saya ketemu banyak mahasiswa nih yang sudah mungkin belajar saham, dengar sana-sini, podcast ataupun seminar, tapi belum berani untuk beli gitu. Kapan sih waktu mereka yang pas untuk beli? Apakah menjelang pemilu ini sudah terlambat dari bahasan-bahasan kita yang tadi? Iya. Oke. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan buat saya pribadi sebetulnya. Jadi bukan hanya Sobat Pinkes saja. Saya juga bertanya, apakah saya dulu waktu saya mulai waktu kuliah, apakah terlalu cepat? Jangan-jangan saya kecepatan nih, nggak ngerti apa-apa, udah nyemplung. Tapi kalau saya tidak mengalami itu, kira-kira tahun 2011, saya udah cukup yakin belum untuk betul-betul saya tidak akan takut lagi dengan crash. Jadi menurut saya begini, ada satu kutipan dari Warren Buffett yang saya suka itu, beliau mengatakan, semua orang pingin pohon ini ditanam 20 tahun yang lalu. Sekarang kan dapat seteduhnya, tapi nanamnya itu 20 tahun yang lalu. Kalau nggak nanam sekarang, pingin teduh sekarang, nggak mungkin. Kita mendapatkan teduhnya dari suatu pohon itu karena ada orang lain yang menanam di 20 tahun yang lalu. Sama, jika mungkin, mulailah dari awal. Jadi bukan masalah besok atau lusa, kalau bisa dari sekarang. Tapi menurut analisa berbagai sekuritas ataupun berbagai analis, ini ada kemungkinan marketnya koreksi misalkan. Tidak masalah. Buat saya, toh kita juga tidak menganjurkan untuk membeli semua dananya mereka 100% masuk ke saham semua. Lakukan dollar cost averaging. Jadi yang buat saya menjadi penting itu adalah dengan pengalaman setelah kita beli dan mengetahui saham yang bagus tuh turun bisa berapa persen sih, dan setelah nanti naik lagi, ketika ada penurunan yang sama di kemudian hari, kita bisa mengatakan, untuk saham yang bagus ini kalau udah turun 15%, udah beli aja, lebih banyak lagi. Pengalaman itu yang membuat saya mengatakan sebaiknya mulai sekarang pun tidak masalah. Jadi kadang-kadang ada yang marketnya lagi tinggi-tingginya, Pak mulai kapan? Tunggu dulu. Enggak, mulai sekarang, tapi belinya 1 lot. 1 lot artinya 1 lembar. 1 lot itu ada dalam perdagangan di Bursa Efek, 1 lot itu setara dengan 100 lembar saham, Sobat Pinkes. Dan kalau kita membeli 1 saham tersebut ya, maka saya minta udah di hold aja, nanti coba kita lihat. Jadi yang saya harapkan dengan membeli di awal, kemudian melihat kenaikan saham penurunannya, itu menjadi hal yang biasa. Stephanie, saya yakin Stephanie juga waktu awal ataupun Sobat Pinkes waktu awal mulai naik, belajar naik sepeda, tentu takut-takut. Tapi pada saat itu kita tidak punya ketakutan ataupun begini. Ketakutan kita tuh dikalahkan dengan saya pingin bisa naik sepeda seperti teman-teman saya. Alangkah baiknya kita punya mental yang sama ketika kita mulai belajar apapun, termasuk di dunia investasi. Takut atau nggak mau mulai? Lebih baik mulai terlebih dahulu dengan dana yang kecil, sambil ikut menikmati naik turunnya di market, biar tahu bahwa kenaikan, penurunan setiap saham itu pada akhirnya akan diikuti dengan kenaikan harga saham itu sendiri ketika laporan keuangannya masih bagus. Oke, luar biasa Pak Ian. Panjang pembahasan kita hari ini. Baik, itu pertanyaan terakhir tadi menutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Berlian sudah datang dan memberikan wejangan-wejangan yang luar biasa buat kita ya Sobat Pinkes. Terima kasih Pak Ian. Sama-sama Stephanie. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe,
like, komen, dan share video ini.